warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Siapa yang hari ini tidak masuk anak-anak? Kanu, Kenapa? sakit perut, Bu. Sakit, ada suratnya? Tidak. Ya, nanti silakan diberitahu kepada Keanu biar memberikan surat kepada ibu ya, biar nanti aksennya tidak alfa. Siap. Lalu nanti kalau sudah sakit lebih dari 3 hari, nanti silakan kalian iuran, lalu menjenguk dia ke rumahnya dan membawa buku pembelajaran hari ini biar dia tidak ketinggalan pembelajaran. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila Pre-Memory. Baik, kalian minggu lalu sudah belajar mengenai materi apa? Pantun. Ya, pantun. Sekarang ibu akan menayangkan video, silakan kalian amati video yang ibu tayangkan hari ini. Surat dari ibu, karya Asrul Sani. Pergi di dunia luas, anakku sayang. Pergi ke hidup bebas, selama angin masih angin guritan dan matahari menyinar daun-daunan. Ayo, Abi, diamati ayo videonya. Ayo. Silakan lihat videonya yang ibu tayangkan hari ini. Setelah kalian mengamati video yang barusan ibu tayangkan, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Video tersebut mengenai tentang apa anak-anak? Puisi tentang ibu. Ya, tentang puisi. Jadi, dengan mempelajari puisi, ibu harap kalian bisa mengetahui pengertian unsur, jenis-jenis puisi, cara membaca puisi yang benar, dan cara membuat puisi. Lalu langkah-langkah pembelajarannya yaitu ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Setelah itu ibu akan memberi lembar penilaian, lembar tugas. Lalu silahkan kalian kerjakan lembar tugas. Lalu silahkan kalian presentasikan di depan. Jadi sekarang kita akan mempelajari materi tentang Puisi. ya benar. Jadi kita akan mengingat materi yang sudah kita bahas kelas 5, yaitu apa? Membahas tentang puisi. Menjelaskan tentang apa saja, Mbak? Pengertian puisi, Ya. unsur-unsur puisi, sama jenis-jenis puisi. Ya, jadi kita sudah membahas pengertian puisi, jenis-jenis puisi, unsur-unsur puisi. Ada yang tahu pengertian puisi apa? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Ya, benar. Jadi, puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Siapa yang tahu unsur-unsur puisi? Saya, Ya, Mbak Tia lagi. tema, rasa, nada, amanat. Ya, jadi unsur-unsur puisi ada 4, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Lalu yang selanjutnya jenis-jenis puisi.
Jenis-jenis puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama sama puisi baru. ya, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama ada 7 jenis, yaitu Yang pertama mantra, ya, kedua pantun, ketiga karmina, Karmina, keempat seloka, kelima gurindam, keenam syair, dan ketujuh talibun. ya, itu puisi lama. Lalu puisi baru, siapa yang bisa menyebutkan puisi baru? Saya. Ya, ayo Mbak Tria lagi. Yang pertama distikon, yang kedua terzina, yang ketiga kuatrain, yang keempat sektet, yang keenam septime, yang ketujuh oktav, yang kedelapan soneta. Ya, jadi puisi baru ada 8. Lalu Ibu sekarang akan menjelaskan tentang puisi baru yang soneta. Puisi akan menjelaskan puisi yang soneta. Ada yang tahu apa pengertian dari soneta? Ya, ayo Mbak Tria. Soneta adalah puisi yang terdiri atas 14 baris dan terbagi menjadi 2. Ya, itu termasuk ke dalam ciri-ciri soneta. Jadi pengertian soneta adalah puisi yang disuarakan. Puisi yang disuarakan. Lalu ciri-ciri soneta. Ayo Mbak Tria, bisa apa enggak ciri-ciri soneta? Bisa apa enggak? Tidak, Bu. Ya, jadi ciri-ciri soneta itu terdiri dari 14 baris. Terdiri dari 14 baris. Lalu, ayo apa lagi Mbak Tria? Dan 2 bait, kedua masing-masing 3 baris. Ya, jadi terdiri dari 4 bait, 2 bait, kuatrain, dan 2 bait terzina. Ya, maksudnya ada, ya kan kemarin sudah dijelaskan 2 bait kuatrain itu bait, 1 baitnya terdiri dari 4 baris. Lalu 1 bait terzina itu terdiri dari 3 baris. Jadi 2 bait kuatrain itu terdapat 8 baris dan 2 bait terzina itu terdapat 6 baris. 2 bait kuatrain dinamakan dengan oktav. 2 bait terzina dinamakan dengan sektet. Lalu ada yang tahu apalagi ciri-ciri soneta? Tidak. Ya, jadi ciri-ciri soneta yaitu rima, rimanya akhirnya adalah ABBA, ABBA, lalu CDC, DCD. Jadi baris bait pertama ini ABBA, baris kedua ABBA, lalu bait ketiga yaitu CDC.
DC. Bait keempat yaitu CDC. Lalu ciri-cirinya yang keempat yaitu terdiri dari 9 sampai 14 kata. Terdiri dari 9 sampai 14 suku kata. Ada yang tahu apa lagi ciri-cirinya? Tidak. Jadi ciri-ciri soneta ini harus tergambar dari keadaan alam atau berupa gambaran alam. Jadi ciri-ciri soneta yang pertama terdiri dari 14 baris. Yang kedua terdiri dari 4 bait, 2 bait quatrain dan 2 bait terzinan. Lalu yang ketiga rima akhirnya adalah ABBA, ABBA, CDC, DCD. Jadi bait pertama itu ABBA, bait kedua ABBA, bait ketiga CDC, dan bait keempat CDC. Yang ciri-ciri keempat terdiri dari 9 sampai 14 suku kata. Ada yang ditanyakan? Siap, tidak. Yaitu mempunyai contoh-contoh puisi lama dan puisi baru. Ini contoh-contoh puisi lama. Jadi Ibu kemarin sudah menjelaskan ada pantun, mantra, talibun, syair, gurindam, sloka, karmina. Lalu ciri-ciri contoh puisi baru yaitu ada septim, septet, terzina, distikon, kuatrain, oktav, dan stanza. Lalu ini adalah contoh soneta. Kelihatan? Kelihatan. Ini ada contoh soneta. Jadi ini adalah rimanya akhir yaitu ABBA, ABBA, AAA atau CCC atau ini tadi ya CDC atau CDC. Jadi sama saja. Ada yang tahu, ada yang belum paham, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan ke cara membuat puisi. Yang pertama, ada yang tahu cara membuat puisi itu apa saja? Ayo, tadi malam tidak belajar ya. Lupa, Bu. Ya, jadi cara membuat puisi yang pertama adalah tema. Kenapa kita harus tentukan tema? Jadi, kita harus menentukan tema atau judul yang akan kita buat. Contohnya seperti kita akan membuat tema tentang cinta negara. Jadi ya kita membuat tentang tema negara. Lalu yang kedua, apa Mbak Tria? Ayo Mbak Tria nggak belajar. Judul. Tema dan judul itu sama. Jadi yang kedua menentukan kata kunci. Jadi maksudnya menentukan kata kunci, yaitu tadi kan kita sudah menemukan temanya. Kita sudah membuat temanya yaitu cinta negara. Jadi jika kita menentukan kata kunci, kita harus, kan cinta negara itu kan tentang keabadian atau tentang berkaitan dengan keabadian. Jadi kita
kita sudah menentukan kata kunci yaitu keabadian. Lalu yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa. Contohnya, kita menggunakan majas perbandingan atau majas metafora. Lalu yang keempat adalah kembangkan puisi. Jadi kita sudah menemukan tema, menentukan kata kunci, menggunakan gaya bahasa, lalu kembangkan puisi. Dari tema kata kunci menggunakan bahasa, kita kembangkan puisi tersebut menjadi satu puisi atau menjadi bentuk puisi. Jadi ini cara membuat puisi. Lalu selanjutnya ibu akan membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu membuat puisi tentang soneta. Setelah kalian membuat puisi, silakan kalian presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian dan sampaikan amanat dan isi puisi yang terkandung dalam puisi yang kalian buat. Ibu kasih waktu 30 menit atau 45 menit, cukup? Cukup. Ya, baik. Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Ya. Silakan dilanjutkan lagi ya. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya di depan. Ya, benar. Jadi puisi soneta itu begitu ya. Ya, amanat yang disampaikan juga sudah benar. Lalu isinya juga sudah benar. Jadi begitu cara membuat puisi soneta. Setelah itu silakan kelompok 2. Ya, jawaban kamu benar. Kamu pintar. Jadi begitu ya. Kelompok 1 sama 2 sudah. Kelompok 3 dan 4 juga sama ya. Ya, bagus. Setelah itu kita mempelajari tentang apa saja tadi? Tentang pengertian soneta, ciri-ciri soneta dan cara membuat puisi. Dan setelah itu ibu akan memberi soal evaluasi, silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Nanti setelah kalian sudah mengerjakan, silakan kalian mengumpulkan di ketua kelas. Lalu ketua kelas silakan dikumpulkan ke meja ibu ya. Lalu tugas untuk di rumah, silakan kalian membuat puisi tentang keberagaman. Dikumpulkan minggu depan. Ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya, sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.